bulan Juli. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Tema kita pada pagi hari ini yaitu seperti apa gaya hidup orang yang disertai Tuhan. Seperti apa gaya hidup orang yang disertai Tuhan. Nah, ini saya kira penting kita bahas. Nah, coba kita lihat di dalam Yosua, ya. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Yosua pasal 1 ayat yang kelima, ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kalau yang bisa perhatikan di Alkitabnya masing-masingnya. Dikatakan di situ, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Topik kita pada pagi hari ini, seperti apa gaya hidup orang yang disertai oleh Tuhan. Perjalanan bangsa Israel ketika akan memasuki tanah Kanaan, di mana Yosua menggantikan Musa di sana. Nah, jadi yang pertama, gaya orang yang disertai, gaya hidup orang yang disertai oleh Tuhan. Pertama adalah fokus pada kemenangan. Ya, ini, ya, fokus pada kemenangan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saudara dan saya merasa disertai Tuhan, ya harusnya fokus kita pada kemenangan. Ya, seperti ya Yosua dikatakan tadi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah, seorang pun tidak akan tahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Ya, kenapa dikatakan Musa seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, perjanjian seumur hidupmu? Karena apa yang membuat Yosua bisa bertahan menghadapi banyak musuh yang akan dihadapi? Ya, ketika masuk Kanaan bukan berarti mereka tinggal menikmati, tapi mereka harus kalahkan bangsa-bangsa yang ada yang berdiam pada saat itu di tanah Kanaan. Ya, tapi Tuhan berjanji, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, jadi ketika ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, ya, itu bisa terjadi ketika kita fokus pada kemenangan, pada destininya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak tujuannya Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saudara dan saya? Nah, ini penting, ya, supaya dikatakan Yosua akan disertai Tuhan seumur hidupnya. Ya, demikian juga Musa disertai juga oleh Tuhan, sehingga Musa mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun dan sampai di perbatasan untuk masuk tanah Kanaan. Ya. Apakah Musa tidak menghadapi kendala ketika membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir? Ya. Ketika pertama dia harus menghadap raja Mesir, yaitu Firaun. Berapa banyak kendala yang dihadapi oleh Musa. Ya. Ketika dia berhasil dengan berbagai tula yang diadakan oleh Tuhan lewat Musa dan Harun di Mesir, ya, Tuhan izinkan mereka keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Ketika masuk di dalam tanah atau apa ya, padang gurun, apakah tidak ada masalah? Masalah lebih banyak lagi. Tapi apa yang membuat Musa kuat, membuat Musa sanggup membawa bangsa itu? Karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, tanpa penyertaan Tuhan, saya kira mustahil Musa bisa memimpin bangsa yang mental budak untuk masuk dalam anugerah Tuhan. Nah, ini penting kita lihat di sini, ya. Hal yang sama juga dijanjikan Tuhan kepada Yosua.
bahwa aku akan menyertai engkau. Ya. Kamu fokus saja pada tugas yang aku berikan untuk membawa bangsa ini masuk di dalam tanah perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel. Ada penyertaan Tuhan. Ya. Jadi seorang yang disertai oleh Tuhan, dia akan fokus pada kemenangan. Ketika Yosua katakan Yeriko aku berikan kepada kamu, ketika Tuhan berkatakan Yeriko aku berikan kepada kamu, dan mereka bisa kalahkan itu. Fokus pada kemenangan, ya, fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya. Yang membuat orang banyak mengalami kendala dalam hidupnya karena fokus bukan pada apa yang Tuhan sudah janjikan, tapi mereka fokus pada apa yang menjadi keinginannya. Nah ini penting. Kita harus selaraskan apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau. Tanpa kita selaraskan, saya kira kita akan berjalan dengan rencana-rencana kita sendiri, dengan pikiran-pikiran kita sendiri yang tidak akan pernah sampai pada apa yang Tuhan mau. Tapi yang terjadi apa yang kita mau. Ya. Apa destininya Tuhan bagi bangsa Israel? Itu masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu tujuan akhirnya, untuk menikmati janji-janji Tuhan, untuk menikmati kelimpahan yang ada di sana. Itu yang menjadi fokusnya Musa. Walaupun mereka harus berjalan melewati padang gurun, tapi ada satu fokus yang harus dituju. Sama dengan Yosua, ada satu fokus untuk bagaimana mereka bisa menikmati janji itu yang berkelimpahan. Fokusnya harus mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Ya. Jadi kembali, bagaimana gaya hidup si orang yang disertai Tuhan? Ya, pertama adalah dia akan fokus pada kemenangan. Kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kemenangan bagi kita, umat Tuhan pada saat ini? Destiny kita apa? Destiny kita menjadi kaya, destiny kita menjadi diberkati berlimpah-limpah. Itu destininya? Bukan. Destiny kita itu bagaimana kita masuk di dalam kerajaan Tuhan. Destiny kita itu bagaimana kita sampai kepada kerajaannya Tuhan, ikut dalam perjamuannya Tuhan. Ada perjalanan yang sedang kita lewati, tapi di dalam perjalanan ada tujuan nggak yang kita mau capai? Tujuan destiny kita adalah bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk sampai ke situ ada jalannya, yaitu lewat Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah ada di dalam kebenaran itu? Tuhan Yesus katakan, dari buah-buahnya lah kamu akan tahu. Dari buah-buah yang kita hasilkan, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita ada di dalam pokok anggur yang benar, gak mungkin kita menghasilkan buah yang tidak benar. Nah ini yang perlu. Untuk sampai ke destiny yang Tuhan telah tentukan, kamu akan diselamatkan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita review hidup kita, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, atau buah-buah yang merugikan nama Tuhan, merusak nama Tuhan? Makanya kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang lain, di mana tanah kamu pijak, di sana nama Tuhan harus dipermuliakan. Makanya kita tidak hanya berubah ketika kita ikut retret, ketika ikut camp rohani kita berubah, tapi setelah itu kembali ke hidup yang lama. Tidak bisa seperti itu. Kamu tidak akan pernah memperoleh
destinimu yaitu kerajaan surga kalau kamu modelnya gaya hidupmu seperti itu. Tapi mulailah fokus pada gaya hidup, yaitu bagaimana kita memperoleh kemenangan, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus. Nah ini ya, seperti Musa fokusnya tanah Kanaan, Yosua fokusnya tanah Kanaan. Walaupun banyak persoalan, banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka mengerti bahwa ada penyertaan Tuhan. Mereka tidak berjalan sendiri, ada penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, nggak mungkin kita sampai kepada destininya Tuhan. Ya, kita mungkin akan mati di padang gurun. Apakah orang-orang Israel yang keluar tidak disertai Tuhan? Yang mati. Makanya ketika Yosua menyunatkan lagi generasi-generasi yang lahir di padang gurun, karena semua prajurit, dikatakan prajurit yang keluar dari Mesir mati semua di padang gurun. Apa yang membuat mereka mati? Karena mereka tidak mau diajar oleh Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, yang membuat mereka harus mati di padang gurun. Sama kita, perjalanan kita sedang dalam perjalanan menuju kepada destininya Tuhan. Kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, kalau kita nggak mau diajar oleh Tuhan, kita akan mati. Tidak akan pernah menikmati namanya tanah kelimpahan. Ya. Kita akan mati di padang gurun. Jadi kembali, punyalah gaya hidup fokus pada kemenangan. Orang yang punya mental pemenang, tantangan apapun yang dihadapi dia akan lewati, karena dia tahu ada Tuhan yang beserta denganku. Dia tidak akan digagalkan hanya oleh perkataan orang. Ya. Dia tidak akan lemah ketika mungkin dihina orang, mungkin dicaci orang, mungkin dihambat orang. Tapi dia tidak akan melihat hambatan-hambatan, tapi dia lebih fokus kepada destininya Tuhan. Ya. Dalam perjalanan itu banyak tantangan. Ya. Banyak riak-riak yang kita lewati. Sama kalau kita mau menjadi pendaki gunung gitu kan, banyak rintangan yang kita hadapi. Mungkin kita akan ketemu binatang buas, mungkin kita akan tersesat. Tapi kalau ketika kita fokus sama puncak gunungnya, kamu akan sampai di sana. Tapi ketika kamu melihat tantangan-tantangan yang kamu hadapi, sehingga fokusmu lari, kamu tidak akan pernah mencapai namanya puncak gunung. Dan kamu tidak akan pernah melihat keindahan dari puncak gunung itu. Ya. Seringkali dalam hidup saudara dan saya banyak masalah yang akan kita hadapi, dan banyak orang mati di dalam masalah itu, sehingga tidak sampai kepada destininya Tuhan. Ya. Berapa banyak orang yang gagal dalam hidupnya karena dia sibuk dengan masalah-masalah yang kecil, hambatan-hambatan, sibuk mengurusin hambatan, tapi dia lupa kepada destiny yang besar yang Tuhan telah siapkan baginya. Ya. Masalah boleh ada, tapi ingat, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap orang yang fokus pada kehendak Tuhan, fokus pada kemenangan. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana gaya hidup orang yang disertai Tuhan? Dia akan mampu menguasai dirinya. Di dalam berbagai masalah, yang saya katakan berbagai masalah, dia akan mampu menguasai dirinya. Ya, mampu menguasai dirinya. Penguasaan diri ini salah satu buah roh kan, yang terakhir. Ya, penguasaan diri penting sekali. Ya, banyak kita yang tidak bisa menguasai diri, termasuk saya juga. Ya, saya masih terus belajar tentang penguasaan diri. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, bagaimana Rasul Paulus berkata. 1 Korintus 9 ayat 24. Coba kita lihat 1 Korintus ayat 24. Di situ kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Sudah dapat semua? Amen. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari,
tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperoleh destininya Tuhan itu. Ya. Ini diumpamakan Rasul Paulus ya di dalam gelanggang pertandingan. Apakah itu sepak bola, apakah itu tinju, apakah itu yang lain-lainnya. Tidak pernah ada dua pemenang kan. Yang juara cuma satu. Oleh karena itu larilah sedemikian rupa supaya kamu sampai pada destiny itu, tujuan itu. Ya kan? Semua orang bertanding, nggak mungkin kamu tadi malam nonton sepak bola kan? Nggak mungkin Indonesia pergi bertanding dan dia bilang ya cukuplah kita juara 2. Semua mau juara 1 kan? Semua mau juara 1. Oleh karena itu sekuat tenaga, sekuat kemampuan mereka berlari bagaimana bisa mencetak gol supaya menjadi pemenang. Sama dalam hidupmu. Ya, kamu sebagai anak muda yang masih sekolah, ya, kamu bertanding di dalam kelas. Tidak ada 2 juara 1. Yang ada cuma 1. Kamu bertanding sedemikian rupa, belajar sedemikian rupa supaya kamu mencapai apa yang menjadi poin pertama tadi, fokusnya Tuhan. Ya, destiny yang Tuhan telah tentukan di dalam hidupmu. Ya, kalau kita lanjutkan di bawah 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini ya, di dalam proses perjalanan yang kita lewati, proses penguasaan diri itu sangat penting. Ya, tidak hanya dalam satu hal. Mungkin proses bagaimana menguasai emosi kita, bagaimana menguasai kebaperan kita, bagaimana menguasai iri hati kita, bagaimana menguasai banyak hal yang harus kita kuasai di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ketika kamu mau sampai kepada tujuannya Tuhan, tujuan hidupmu. Ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam bagian pertandingan, kita sedang bertanding untuk sampai kepada destininya Tuhan, hidup yang penuh kelimpahan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang kekal. Ya. Kalau kita bicara masih dalam dunia berarti hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita bicara ke lebih jauh lagi, hidup yang kekal. Ya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Makanya banyak orang main sepak bola itu kalah karena mentalnya setelah diteriakin oleh penonton. Makanya penting namanya supporter. Supporter itu memberi semangat. Ayo, ayo, maju, maju, maju. Ya. Tapi kalau nggak ada supporternya, diteriakin sama supporter lawan, mentalnya sudah kalah sebelum bertanding. Ini penguasaan diri. Kalau kita datang dengan mental pemenang, mau diteriakin orang, mau disorakin orang, mau apapun, kita tetap fokus pada tujuan. Saya harus sampai kepada tujuan saya. Mungkin pernah kamu lihat film yang lomba lari yang jatuh kakinya patah kan? Pernah lihat gak videonya itu ya? Iya, ada. Nah, apakah dia nggak selesaikan itunya? Ya, selesaikan sampai akhir. Walaupun dia harus mengalami cedera kaki, tapi dia sampai kepada, dan dia dianggap bukan yang lari duluan sampai situ, tapi dialah yang dikenal orang, dialah yang selalu ditampilkan orang, walaupun dia tidak juara, tapi secara mental pemenang ada dalam dirinya. Ya. Banyak anak-anak Tuhan tidak pernah sampai kepada tujuannya Tuhan karena kalah di dalam proses. Ya, kalah di dalam proses. Mungkin ditegur sedikit sudah tidak lihat lagi proyek yang jauh, tidak lihat lagi fokus tujuannya, tapi dia fokus pada teguran itu. Mulailah merancang-rancang dalam pikirannya, kayaknya dia tidak suka saya. Ya, kok saya aja yang ditegur, dia tidak. Ya, akhirnya habis waktunya di situ.
Orang lain berlomba terus. Orang sudah sampai di tujuan, dia masih sibuk dengan masalahnya. Nah ini banyak penghambat yang akan merusak kita tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Ya, dalam segala hal kita harus menguasai diri. Mereka berbuat demikian tujuannya apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Orang berlomba dalam pertandingan untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi kita berlomba di dalam kerohanian kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, artinya selamanya, tidak akan pernah tidak ada, tapi abadi, ya, selama-lamanya. Ya. Tubuh ini abadi enggak? Fana, ya ada batasnya, ya ada batasnya. Nggak ada orang yang hidup seterusnya, tidak ada. Tubuh ini tidak akan abadi. Yang abadi itu adalah roh kita, tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Itulah yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, makanya kalau kembali ke kitab Hosea, perhatikanlah keadaanmu. Yang tahu keadaanmu kamu. Yang tahu derajat kerohanianmu itu kamu sendiri. Ya, ukuran kerohanianmu kamu tahu sendiri. Ya. Nah, ini pentingnya. Nah, oke. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Nah, di situ dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus katakan aku berlari tanpa apa? Tidak berlari tanpa tujuan. Ada tujuannya. Dia berlari ada tujuannya. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, ini penting sekali. Aku berlari tanpa tujuan dan aku bukan sembarang saja memukul, nggak asal-asal gitu loh. Yang penting saya Kristen, hidupku acak-acakan. Nggak seperti itu. Ya. Tapi dikatakan, Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kamu ada di sini harus ada tujuannya. Tanpa ada tujuan, kamu tidak akan pernah sampai kepada destininya Tuhan. Kamu harus tahu tujuanmu apa di sini. Kalau kamu tahu tujuanmu, tujuan saya ada di sini supaya rohani saya lebih diperbaiki lagi, lebih baik lagi. Ya, berarti kamu tidak akan kembali ke hal-hal yang tidak baik. Dan dikatakan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, enggak asal-asalan. Hidupnya asal-asalan. Yang penting saya baca kitab, yang penting saya berdoa, yang penting saya ibadah. Tapi kamu tidak tahu tujuannya untuk apa. Nah, ini parah. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolong. Nah, ya. Orang punya sudut pandang yang berbeda dengan kamu yang tinggal di sini. Mungkin guru-guru menilai yang tinggal di asrama itu pasti rohaninya bagus. Ketika kamu melakukan satu kesalahan, orang akan berpikirannya berbeda lagi. Ya, dan kita akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ingat, ya. Ingat, setitik tinta bisa menghancurkan sebaskom susu. Ada dia memperhatikan biar berubah. Setitik tinta bisa merusakkan sebaskom susu. Satu pelanggaran, walaupun kamu melakukan kebaikan berpuluh-puluh kali kamu melakukan kebaikan, tapi satu kesalahan bisa merusakkan semua itu, dan kamu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Makanya penguasaan diri itu sangat penting. Dalam penguasaan diri kita akan melatih tubuh kita menguasai seluruhnya, supaya setiap apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kamu yang berkali-kali ikut camp, harus hidupmu berbeda dengan teman-temanmu yang tidak pernah ikut camp. Tapi kalau warnanya sama, apa gunanya? Nggak ada. Nggak ada, saya bilang.
Ini yang harusnya ketika kita semakin naik level kita, penguasaan diri kita itu semakin baik. Ya, semakin baik. Supaya Rasul Paulus katakan, jangan sampai saya khotbah memberitakan Injil, tapi saya sendiri ditolak. Itu sama dengan kondektur mobil kan, yang teriak-teriak di terminal, Cicahem. Tapi bus pergi dia tinggal. Jangan sampai kita memberitakan Injil tapi kita sendiri ditolak. Ya. Yang bagian Alkitab, banyak yang terdahulu akan terkemudian, dan banyak yang terkemudian akan terdahulu. Makanya ya selalu waspada di dalam hidup kita ya. Nah, jadi gaya hidup orang yang sertai Tuhan, dia akan mampu menguasai dirinya dalam segala hal, tidak hanya dalam satu hal. Dan ini proses yang panjang. Ya. Saya masih terus diproses juga untuk penguasaan diri. Ya. Dan kembali, hanya yang membuat kita bisa masuk ke situ ketika kita punya penundukan diri di hadapan Tuhan. Tanpa penundukan diri di hadapan Tuhan, gak mungkin kita sampai pada destinnya Tuhan. Ya. Jadi pertama tadi apa? Fokus pada kemenangan. Kau punya gaya hidup fokus pada kemenangan. Yang kedua, mampu menguasai diri dalam segala hal. Dan yang poin terakhir, yang ketiga, hatinya selalu teguh dan kuat. Ya. Saya katakan tadi, siapa bilang tantangan tidak ada? Angin semakin tinggi. Saya pesan Bapak Gembala sama Ibu Gembala pertama, ketika saya ketemu, ingat Pak Andre, kita hamba-hamba Tuhan semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Ya. Ketika kamu dipercayakan suatu beban, ingat tantangannya akan semakin besar. Semakin besar kepercayaan itu, semakin besar tantangannya. Tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Barang siapa setia di dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Walaupun anginnya semakin kencang. Ya. Dan tidak jauh-jauh kok orang-orang dekat yang menjadi anginnya. Ya. Tidak jauh-jauh. Ya. Sama di PAS juga, dari perkara yang kecil, dari 1 orang, 2 orang, 12 orang, 20 orang, 20 lebih, 30, 40, 50, 60, sampai 100. Kita terus setia di sana. Setia artinya terus menerus melakukan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada badai, walaupun ada, biasanya hujan deras itu. Hujan deras kita nggak bisa apa-apa kan. Ya. Tapi biasanya di balik hujan deras itu apa? Apa yang muncul ketika selesai hujan besar? Langit. Ya. Ada keindahan. Ya. Di balik masalah yang sering mungkin kita hadapi, Tuhan sedang menyediakan satu pelangi, satu yang indah. Ya. Jadi ingat, orang yang disertai Tuhan, hatinya akan selalu teguh dan kuat. Ya. Kita lihat dalam Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6, coba kita baca. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan mereka. Kemudian ayat 9. 1, 2, 3.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, orang yang disertai Tuhan dia akan selalu kuat, ya, selalu teguh, ya, kepada janji-janji Tuhan. Kuatkanlah, ya. Apa enggak kecut? Apa bangsa Israel juga melihat orang dari budak mau disuruh berperang masuk ke orang-orang yang negara yang sudah bangsa yang sudah mapan mau disuruh perangin. Kira perang yang paling antik ya, paling aneh di dunia itu perangnya Israel ketika mau menghancurkan kota Yeriko. Ya. 6 hari keliling tiap hari satu kali. Ya, kelilingi. Ya. Kemudian hari ke-7 keliling sebanyak 7 kali. Baru teriak dan robohlah tembok Yeriko. Yang sering mungkin kita kenal dengan dolim, doa keliling. Mereka berdoa. Apakah mereka berperang? Apakah ada senjata yang mereka? Enggak ada. Tapi Tuhan yang berperang di sana, penyertaan Tuhan yang membuat mereka bisa meruntuhkan tembok-tembok musuh. Ya. Ketika kita disertai Tuhan, doa-doa kita, pujian kita akan menghancurkan tembok-tembok musuh. Musuh kedagingan kita, musuh pikiran kita yang aneh-aneh akan dihancurkan. Situ penyertaan Tuhan, ya. Jadi Tuhan berikan pengharapan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, jangan takut, ya. Aku menyertai engkau. Mungkin pesan yang sama juga disampaikan kepada kita saat ini. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Ya, masalahmu kecil, kamu bisa melewati. Aku yang berperang bersama dengan kamu. Ya. Nah, ini yang paling terakhir ya. Jadi orang yang disertai Tuhan gaya hidupnya itu selalu apa ya? Firman itu menjadi pedoman dalam hidupnya. Selalu kembali kepada firman, bukan dengan pikirannya, tapi selalu kembali kepada firman. Ya. Kita telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia menghadapi cobaan-cobaan setelah puasa 40 hari, 40 malam. Dia dicobai oleh iblis, tapi apa yang Tuhan Yesus selalu kembali kepada firman. Ada tertulis, ya. Berapa banyak firman yang nyangkut di dalam hati kita, walaupun kita tidak tahu pasalnya di mana, ayat di mana, tapi ada terekam di dalam hati kita sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita bisa berkata, firman Tuhan berkata, kasihilah musuh. Ya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai yang dunia berikan tidak sama dengan damai yang kuberikan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak. Berapa banyak yang nyangkut di dalam hati kita sehingga firman itulah yang akan menjadi pedoman ketika kita menghadapi hidup ini. Ya. Coba kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan di situ, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini garis bawahnya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus fondasinya adalah firman Tuhan. Bukan pikiran kita, bukan rencana kita, tapi selalu kembali kepada firman Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, besok saya akan membuat log jamur. Jika besok Tuhan menghendaki, saya akan ke kota ini untuk melakukan ini dan itu. Kalau Tuhan
kembali semua kepada firman Tuhan. Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa hambaku, janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kembali fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam pramuka, kalau lagi camp itu kan ada sandi-sandi yang kalau jalan kan, itu kan ada petunjuk-petunjuknya ya. Kalau kamu tidak ikut petunjuk, sampai nggak kepada tujuan akhir. Ya, paling tersesat atau di mana hilangnya gitu kan. Ya, sama juga dalam mengiring Tuhan. Petunjuk Tuhan sudah ada semua di dalam Alkitab, tinggal kita lakukan saja. Ya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung. Ya. Orang yang fokus kepada destininya Tuhan, orang yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia pasti sampai kepada tujuannya. Ya. Tapi ketika kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya, ada satu permainan itu ya. Kalau waktu kami ikut di Bogor dulu, kita ditutup matanya, kemudian kita jalan. Ada yang nuntut kita dari belakang. Kalau belok kiri belok kanan. Nah, kemudian ada suara-suara, belok kiri, belok kanan, awas lubang. Mana yang kita mau dengar? Suara dari luar atau suara yang di belakang kita yang memberikan petunjuk? Kita mau ikut petunjuknya Tuhan atau kita mendengar suara-suara dunia? Tapi kenyataannya banyak mendengar suara-suara orang. Bertobatlah. Siapa yang merasa dirinya ganteng di sini? Angkat tangan. Siapa yang merasa dirinya ganteng? Gak usah lihat kiri kanan. Percaya diri dong, Jos. Oke, cewek-cewek, siapa yang merasa dirinya cantik? Nah, oke. Kenyataannya, kamu gak percaya sama Tuhan. Harus lihat kiri kanan dulu. Kamu gak percaya sama Tuhan. Tuhan sudah katakan, kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kamu dengar suara dunia. Dunia bilang, hidupmu kamu mancung 2 cm ke dalam. Jauh banget, Pak. Aduh. Kok cukurmu jelek gitu ya? Sehingga kamu gak percaya diri. Padahal Tuhan sudah katakan, kamu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, mana yang kamu pegang? Suara dunia atau suaranya Tuhan? Suaranya Tuhan. Nah, ini yang harus kita, seringkali kita lebih dengar suara kata orang daripada apa kata firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Dunia bilang apa? Kalau kamu jujur, nanti kamu dimarahin, nanti kamu diskorsing, nanti kamu di ini. Kamu yang nurut yang mana? Dunia atau Tuhan? Kenyataannya maka satu kata yang saya mau sampaikan kepada kalian pada pagi hari ini, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tanpa pertobatan kamu tidak akan pernah sampai ke destininya Tuhan. Tanpa pertobatan kamu tidak akan pernah mengalami pemulihan. Seperti rema yang saya kirim ke ribuan orang hari ini. Banyak orang yang mau dipulihkan hidupnya, tapi ogah untuk bertobat. Ya. Banyak orang yang mau dipulihkan hidupnya, nangis Tuhan, teriak sampai apa? Itu apa? Mungkin gampang kata bertobat. Bertobat itu apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang lama atau yang baru? Yang baru.
yang baru itu, makanya firman Tuhan katakan jangan pernah masukkan anggur ke dalam kantong yang lama, karena akan robek. Kerugian. Masukkan dalam kantong yang baru. Ya. Saya harap hidup kalian adalah hidup yang selalu berpedoman kepada firman Tuhan. Ya. Selalu tanamkan dalam hatimu. Sia-sia aku membaca 5 pasal kalau firman Tuhan tidak saya gunakan sebagai senjata. Berbaju sirahkan apa? Berketepungkan apa? Keselamatan. Berpedang apa? Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Ya, makanya akan indah sekali ketika semua hidup kita selalu berpedoman pada firman Tuhan. Ketika kau mengerjakan sesuatu, kembali kepada firman Tuhan. Apa itu? Apapun yang kamu lakukan, Berbuatlah berbuatlah hatimu dengan segenap hatimu seperti untuk manusia. dan bukan untuk manusia. Ya, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kalau itu kamu pegang, kamu mau nyapu juga, kamu mau kerja setengah mati, kamu tidak akan pernah membuat status badan semakin kering, semakin habis. Karena kamu berpikirnya kamu lakukan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tapi kalau kamu lakukan untuk Tuhan, sekering-keringnya juga badanmu tidak akan mati. Tidak akan menulis seperti itu. Ya. Tapi karena kamu lakukan untuk manusia, jadi kamu minta pertolongan kepada manusia supaya statusmu dibaca, supaya muncul kasih. Kita pasang di status makan obat supaya muncul belas kasihan. Manusia kasihan tapi Tuhan tidak kasihan. Ini mana? Hah? Manusia yang mengasihanimu atau Tuhan yang mengasihanimu? Apa? Buat apa dikasihani sama manusia? Kasihannya todinya, hidupnya gitu-gitu aja. Apa? Kalau saya sih Tuhan yang mengasihani saya, manusia nggak ngapain minta belas kasihan manusia. Minta belas kasihan Tuhan. Kita bekerja menghasilkan untuk berbagi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita buat status supaya kita dikasihani, nanti tadi kau buat status itu ambil ambil piring, kau taruh singkong yang belum dikupas di situ, pasang di status. Kami berhari-hari di pas cuma dikasih kayak gini. Ya. Besok langsung datang berapa truk beras. Ya, masa hidup kita seperti itu. Ya. Gak usah pasang status-status. Tetap hidup dalam firman Tuhan datang sendiri. Ya. Ingat firman Tuhan, bukan orang yang berseru-seru akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Jadi gaya hidup orang yang disertai Tuhan itu selalu apa ya? Pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya pembaca firman Tuhan. Ini kan banyak pembaca firman Tuhan di sini kan? Amen. Ya, pembaca 5 pasal kan? Apakah pelaku juga 5 pasal? Itu tanda. Dan itu akan terjawab dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang disertai Tuhan pertama tadi apa? Fokus Fokus pada kemenangan. Kamu udah fokus pada kemenangan? Amen. Yang kedua, Menguasai diri. menguasai diri. Kamu sudah menguasai diri? Proses. Ketiga, hati yang kuat. Ya, hatinya selalu teguh dan kuat. Walaupun dikatakan, hei kamu Yoel itu tukang ngantuk, tapi tetap kuat, bangkit. Aku tidak seperti itu. Ya.
adalah orang yang sudah diubahkan lagi seperti yang dulu, tapi manusia yang sudah diubahkan. Yang keempat, selalu berpedoman kepada Firman. Nah, ini poin yang penting, selalu berpedoman pada firman. Nah, lihat ini 4 poin itu. Apakah ini orang ini disertai Tuhan? Oh, ini orang yang disertai Tuhan. Ini adalah anak Tuhan. Apapun selalu berangkat daripada firman Tuhan.